Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Syafi'i Syaf. NIM terakhir saya 134. Saya dari KPIC semester 4. Dalam video ini, saya ingin berceramah mengenai subbab materi larangan meminta-minta yang terdapat pada bab 10 etos kerja di buku Hadis Dakwah dan Komunikasi karangan Umi Musyarrafah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul bersama untuk mendengarkan ceramah singkat pada malam hari ini. Tak lupa kita haturkan sholawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sanak keluarga dan para sahabat beliau seluruhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah dalam hidup kita meminta-minta akan suatu hal? Entah itu meminta harta atau meminta makanan, apapun itu yang kita minta, pernahkah kita pikirkan apakah meminta itu merupakan suatu perbuatan yang benar, lagi baik, atau sesuatu perbuatan yang salah dan juga merugikan? Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya yang menjelaskan seperti apa kedudukan orang yang suka meminta-minta tersebut. Kita dapat melihat hadisnya di buku Hadis Dakwah dan Komunikasi ini. Di sini tertera bunyi hadisnya, An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala huwa 'alal mimbar wa dzakara as-sadaqah wa ta'affufa wal mas'alata yadul ulya khairun minal yadi sufla fal yadul ulya hiyal munfiqatu was sufla hiyas sa'ilah. Sadaqallahu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di atas mimbar dan menyebut sodako, bersikap ifah, dan masalah meminta-minta, beliau bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah memberi, sedangkan tangan yang di bawah adalah meminta-minta. Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1339. Dari hadis tersebut, kita bisa lihat bahwa dalam agama Islam yang rahmatan lil alamin ini menganjurkan kepada setiap manusia untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bantuan itu bisa berupa zakat, infak, maupun sedekah. Adapun dalam konteks orang yang suka meminta pertolongan, perlu kita ketahui bahwa meminta pertolongan itu ada dua macam. Yang pertama yakni isti'anah. Isti'anah ini artinya meminta pertolongan. Isti'anah tafwid, yang artinya meminta pertolongan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya bersandar dan berserah diri kepada Allah, bukan kepada makhluknya yang lain. Lalu yang kedua ialah isti'anah musyarakah, yang artinya isti'anah musyarakah artinya melakukan kerjasama, atau dalam arti tolong menolong, gotong royong dengan orang lain dalam suatu urusan.
Selebihnya, meminta pertolongan selain daripada dua macam isti'anah tadi, itu tidak diperbolehkan. Dalam Islam, orang yang meminta-minta kepada sesama makhluk, pelakunya telah merendahkan dirinya sendiri. Dan secara tidak langsung, orang itu telah merendahkan agama yang dianutnya. Karena agamanya tidak pernah mengajarkan untuk meminta-minta kepada makhluk. Yakinlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti telah memiliki takaran kecukupan rezeki bagi setiap makhluknya di semesta yang Ia ciptakan. Ada orang yang mendapatkan rezeki berlimpah, namun banyak pula orang yang mendapatkan rezeki yang berkecukupan untuk hidupnya. Bersyukurlah akan nikmat rezeki yang Allah berikan. Insya Allah nikmat kita itu akan ditambahkan olehnya. Tapi bila kita masih meminta juga kepada orang lain atas rezeki yang telah diberikan kepada kita, maka pelaku yang seperti ini, maksudnya orang yang meminta ketika ia telah diberikan oleh Allah, ketika ia telah dicukupkan rezekinya, maka pelakunya termasuk ke dalam orang-orang yang tercela. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Semoga ilmu yang kita peroleh bersama hari ini dapat bermanfaat dan menjadi bekal kita juga di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bila masih diberi kesempatan umur, insya Allah kita bisa dipertemukan pada kesempatan lainnya. Bila banyak kesalahan kata dan pengertian yang saya ucapkan, sesungguhnya kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kita tutup ceramah dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.